Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dibersamai oleh fasilitator Andi Suhardiman, SPD MPD. Saya LD Pramudia Setia, SPD MPD dari Unit Kerja UPT SMK Negeri 5 Bulukumba, dan rekan saya Fahira, SPD dari SMP Negeri 39 Bulukumba. Saya Herni, SPD dari SMP Negeri 6 Bulukumba. Saya Rismawati, SS SPD dari UPT SMA Negeri 14 Bulukumba. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berdua, Saya Ibu Fahira. Ya, Ibu Fahira. saya Herni. Saya dengar dari Ibu Risma bahwa beliau ingin diberikan coaching oleh Pak Eldi, ya? Ya betul Bu, saya rencana akan memberikan coaching kepada Ibu Risma ini. Iya, tepatnya hari apa itu, Pak? Insya Allah kalau tidak ada halangan Bu, saya akan melaksanakan ini pada hari Kamis. Oke, pada sesi coaching nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak lakukan itu apa? Indikator ketercapaiannya yaitu dalam percakapan nanti akan berbasis coaching menggunakan alur cerita, di mana alur cerita ini dengan menggunakan beberapa langkah. Yang pertama adalah ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir Bu adalah tanggung jawab, seperti itu. Iya, jadi ada 4 ya, di alur cerita itu ya tahapannya. Oke, bagaimana dengan kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan? Betul Bu, perlu ada kompetensi inti yang harus saya kembangkan. Yang pertama Bu, yang pertama adalah kehadiran penuh. Bagaimana seorang coach mampu hadir utuh bagi coaching, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, mendengarkan aktif. Yang mana mendengarkan aktif ini, seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak penyampaian yang disampaikan oleh coach dan lebih sedikit berbicara. Jadi yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach diharapkan dapat menggugah orang tersebut untuk berpikir dan menstimulus pemikiran tersebut, pemikiran coach. Jadi kompetensi inti yang akan dikembangkan ada 3 Pak ya. Ya, dari yang saya bisa tangkap tadi bahwa kompetensi intinya ada 3, yaitu presensi ya, hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Tolak ukur dari keberhasilan percakapan coaching yang Bapak akan lakukan itu seperti apa menurut Bapak? Yang pastinya indikator keberhasilannya adalah apabila coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu. Jadi ketika coach sudah bisa menggali Pak ya, jadi sudah coach mampu mencari solusi dari permasalahannya. Betul Bu. Oke, iya Pak, selamat Pak ya. Jadi silakan Bapak melakukan coaching kepada Ibu Risma sebentar ya. Iya Bu. Oke, ya. Terima Oke kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba. Pada kesempatan kali ini akan melakukan praktek coaching dengan saya Rismawati SPD sebagai pengamat pertama, dan rekan saya LD Pramudia Setia, SPD MPD pengamat kedua. Saya Herni SPD sebagai coach. Dan saya Fahira, SPD sebagai coach. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Fahira dan Ibu Herni untuk melaksanakan prakteknya. Assalamualaikum Ibu Fahira. Waalaikumsalam Ibu Herni. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Herni. Kemarin Ibu Fahira meminta waktu kepada saya ya untuk diberikan sesi coaching. Apa betul Ibu? Betul sekali. Jadi pada pertemuan kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu Fahira sampaikan? Pada kesempatan ini
Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dulu Bu Harni sudah mau memberikan waktunya untuk mendengarkan masalah saya. Semoga dari percakapan ini saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya. Ibu ingin mendapatkan solusi. Kira-kira apa permasalahan yang Ibu hadapi? Seperti ini, saya selaku wali kelas, saya mendapati salah satu siswa saya itu sering keluar kelas pada jam bahasa Inggris. Oh iya. Iya. Jadi pada saat jam mata pelajaran bahasa Inggris, anak tersebut meninggalkan kelasnya. Iya. Ya, seperti itu permasalahannya. Apa Ibu Fahira tahu apa alasan sampai anak ini meninggalkan kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris? Iya. Jadi mendapati kasus seperti ini, saya berusaha berkomunikasi dengan dua belah pihak, baik itu siswa itu sendiri dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Dari percakapan dan penelusuran saya, anak tersebut merasa tidak dianggap oleh guru tersebut, dan setelah saya berkomunikasi juga dengan guru tersebut tidak merasa tidak melakukan hal yang seperti itu. Hanya anak ini yang merasa tidak diperlakukan atau tidak dianggap di dalam kelas. Jadi ya? sepertinya ada miskomunikasi di antara mereka. Iya, ya. Oke. Dari pertemuan kita ini kira-kira apa yang Ibu Fahira harapkan? Dari sesi percakapan ini saya berharap saya bisa menemukan solusi lain yang bisa membuat hubungan antara guru dan siswa ini kembali normal dan mereka bisa berada dalam kelas dalam kesempatan yang sama untuk menerima pembelajaran. Oh, iya. Jadi ceritanya di sini Ibu Fahira ingin agar murid dan guru ini komunikasinya berjalan baik lagi ya, karena terjadi miskomunikasi ya. Oke. Kesempatan apa yang Ibu Fahira miliki untuk memperbaiki keadaan ini? Kesempatannya itu saya sudah melakukan berbagai hal itu, termasuk pendekatan dengan anak tersebut. Bagaimana saya bisa mendekati secara personal, bagaimana saya bisa mencari celahnya supaya lebih mendekatkan lagi antara anak tersebut dengan guru. Saya sudah berusaha untuk menemukan memberikan kesempatan kami bertemu bertiga. Jadi kami bercakap bertiga supaya satu versi lainnya, supaya apa yang disampaikan guru tersebut sama atau bisa langsung ditanggapi oleh siswa ini. Oke. Berbicara masalah skala ya, mulai dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu Fahira saat ini sudah pada posisi keberapa? Sebagai wali kelas. Iya, jadi melihat dari perkembangan yang sudah saya lakukan, saya merasa masih berada di angka 6 gitu. Dan saya ingin posisi saya ini bisa lebih maksimal lagi, kalau bisa di angka 9 atau 10. Iya, saya kira semua wali kelas mengharapkan itu ya. Bagaimana atau apa yang Ibu lakukan untuk mencapai angka tersebut, angka maksimal? Selain yang sudah saya lakukan tadi, saya sebutkan bahwa ada pendekatan secara personal. Saya juga melakukan pendekatan ke orang tua siswa tersebut. Jadi saya menjalin komunikasi. Kebetulan di kelas kami itu ada grup khusus untuk orang tua siswa. Jadi di grup tersebut kami bisa berkomunikasi langsung. Jadi perkembangan anak-anak saya di kelas itu saya laporkan melalui grup orang tua. Jadi saya berharap dengan adanya grup ini dan bisa memberikan komunikasi yang lebih baik lagi antara guru, siswa dan orang tua. Ya, saya kira yang Ibu Fahira sudah lakukan itu sudah tepat sekali ya. Karena yang pertama yang Ibu lakukan adalah melakukan pendekatan kepada siswa itu sendiri, kemudian kepada orang tua. Dan saya tadi mendengar bahwa ada namanya grup orang tua siswa ya, di mana setiap ada permasalahan atau ada penyampaian yang disampaikan di grup itu. Kira-kira apakah ada hambatan atau rintangan yang Ibu Fahira hadapi dalam mencapai tujuan ini? Selama ini tantangannya itu berasal dari anak-anak itu sendiri. Ketika mereka merasa tidak ingin terlalu dicampuri hal-hal yang seperti, jadi mereka menganggap bahwa hal itu wajar bagi mereka. Jadi itu tantangan saya, bagaimana saya bisa mengubah pola pikir mereka supaya apa yang mereka alami itu bisa mereka sharing ke gurunya.
Jadi Ibu Faida sudah dapatkan solusi dari rintangan itu ya? Ya, benarnya semoga solusi yang saya dapatkan ini bisa memperbaiki hubungan antara guru dan siswa ini. Menurut Ibu Fahira, apa tolak ukur dari keberhasilan dari rencana aksi yang Tolak ukurnya saya rasa kalau anak tersebut sudah mau menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut, atau maksudnya jika anak ini sudah mau masuk kelas pada saat jam bahasa Inggris ini. Begitu ya? Iya, jadi kan kalau siswa yang dimaksud ini sudah mau mengikuti pelajaran bahasa Inggris, artinya disitulah Ibu Fahira sudah mampu memperbaiki kondisi mereka, Bu ya. Oke. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen menjaga komunikasi yang baik. Bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa, bagaimana menjalin komunikasi antara siswa dan orang tuanya, supaya kami juga bisa lebih mudah mendapatkan informasi dari orang tua. Itu penting untuk tindak lanjut kita juga di sekolah. Jadi siapa yang terlibat yang membantu Ibu? Dalam hal ini kami juga melibatkan rekan-rekan siswa itu sendiri di dalam kelas itu. Jadi orang tua siswa dan juga rekan guru pasti juga kami libatkan karena untuk mendapatkan laporan lebih lanjut dalam perkembangannya. Iya. Jadi yang terlibat itu murid itu sendiri, kemudian orang tua itu sendiri, kemudian rekan guru ya, rekan mengajar. Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Alhamdulillah Bu, semoga apa yang solusi yang kita dapatkan hari ini bisa saya terapkan dan bisa mendapatkan hasil yang kita sudah sepakati di tujuan di awal tadi. Saya berharap sesi coaching ini bukan coaching yang pertama dan terakhir. Saya tunggu hasil dari rencana aksi yang akan dilakukan ya, Ibu Fahira. Terima kasih kembali sekali lagi saya ucapkan atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini. Sama-sama Bu ya. Siapa tahu masih ada aktivitasnya Bu. Iya, terima kasih Bu Harni. Saya pamit Ibu Harni. Iya. Baik, setelah melihat dan mendengarkan percakapan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Herni dan Ibu Fahira, saya sebagai pengamat melihat ada beberapa poin penting. Satu, yang pertama, dalam percakapan yang dilaksanakan, coaching ini sudah berbasis menggunakan alutsista Bapak Ibu. Yang mana alutsista ini langkah pertamanya adalah sudah ada tujuan di dalamnya, kemudian ada juga identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada 3 kompetensi inti dari coaching yang Ibu tampilkan tadi. Yang pertama, sudah ada kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berkembang. Kemudian indikator keberhasilannya, saya lihat coach sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Itu pengamatan saya sebagai pengamat. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bulukumba akan melakukan praktek coaching, yang mana saya Herni SPD sebagai pengamat dan saya Fahira SPD juga sebagai pengamat. Saya Rismawati sebagai coaching. Saya Eldi Pramudia Setia sebagai coach. Pada sesi prasupervisi saya telah berbincang kepada coach bahwa indikator ketercapaian yang akan dilakukan ada yaitu coach akan menggunakan alur tirta. Kemudian kompetensi inti yang akan dilakukan ada 3, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, saya persilahkan kepada coach untuk melakukan praktek coaching. Silakan Pak. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Erdi. Bagaimana kabarnya Ibu Risma pagi ini? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Risma terlihat kebingungan ya. Apa ya kira-kira yang membuat bingung? Iya Pak ya. Begini ya Pak, saya mau mulai dari mana ya? Saya tuh mempunyai masalah mengenai pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran saya Pak.
Kita tahu kan mata pelajaran saya itu bahasa Inggris. Anak-anak merasa belajar saya itu sulit. Kenapa? Dia pikir bahasa Inggris itu lain tulisannya, lain artinya, lain bacaannya. Nah, itu yang akhir-akhir ini membuat saya bingung. Saya terkadang melebihi waktu Pak mengajar itu karena anak-anak mengalami kesulitan. Kira-kira Bu Risma, menurut pembicaraan kita kali ini, kegiatan kita ini bertujuan untuk apa? Saya sih Pak berharap penuh dari perbincangan kita kali ini ada solusi yang bisa saya dapatkan dari masalah saya ini Pak. Oke, ada solusi dan seperti yang kita pahami bahwa kalau kita hitung dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi pembendaharaan vokabulari anak-anak saat ini, Bu? Kalau di sekolah saya itu Pak, skalanya masih di angka 4 Pak. Oh, masih ada di angka 4 ya. Kalau menurut Bu Risma nih, idealnya anak-anak dalam penguasaan vokabulari ini ada di angka berapa, Bu, kira-kira? Kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, penguasaan vocab itu harusnya sudah ada di angka 8. Karena kenapa? Vocab itu ibaratnya kalau rumah dia fondasinya, basicnya, dasarnya untuk mempelajari bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Jadi menurut Bu Risma sudah ada di angka 8 ya. Oh ya Bu, seberapa pentingkah penguasaan vokabulari dalam pembelajaran bahasa Inggris? Bisa dijelaskan? Penting sekali Pak, sangat penting karena yaitu tadi vocab itu punya aturan tata bahasa yang berbeda dengan bahasa Indonesia seperti itu Pak. Jadi kalau seperti itu, apa yang Ibu Risma bisa lakukan? Coba saya mau dengar apa yang bisa dilakukan. Mungkin ya Pak, langkah-langkah yang bisa saya lakukan mengajak anak-anak untuk browsing di internet, untuk mencari kata kerja misalnya regular verb dan irregular verb. Kemudian yang kedua mungkin kata-kata itu bisa untuk lebih anak-anak muda mengingat, kita buatkan poster-poster dan tempel-tempel di kelas Pak ya. Yang selanjutnya mungkin ada apa ya, saya mungkin bisa juga mengajukan kepada penanggung jawab atau kepala sekolah bagaimana kalau di sekolah saya itu bisa diadakan kursus Pak ya, misalnya 2 kali seminggu lah seperti itu Pak. Oh, jadi apa yang disampaikan Bu Risma tadi itu hal-hal yang akan dilakukan ya? Benar Pak. Oke, saya rasa ide yang disampaikan Bu Risma tadi itu adalah ide yang sangat brilian bagi saya. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu Risma ini mensosialisasikan rencana Ibu kepada anak-anak Ibu ke depan? Caranya sih saya rasa cukup mudah Pak ya, dengan cara membagi anak-anak itu di kelompoknya itu misalnya kelompok 1 regular verb, kelompok 2 irregular verb, kemudian kelompok selanjutnya kita bagi noun and adverb seperti itu. Jadi masing-masing kelompok bertanggung jawab penuh dengan sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Kalau misalnya kelompok yang satunya dapat verb, maka semua anggotanya harus bisa membedakan mana regular verb dan irregular verb. Begitu juga dengan noun, mana yang akan berbentuk noun seperti itu Pak ya. Jadi dia bertanggung jawab penuh kalau sudah dibagi dengan kelompok. Wah, yang disampaikan Bu Risma ini ide yang sangat cemerlang. Bagaimana Bu Risma memberikan tugas atau proyek atau produk yang ada tindak lanjutnya setelah kegiatan tersebut? Begini Pak ya, tugas yang saya berikan kepada anak-anak itu bukan merupakan hal yang wajib, tapi masuk dalam rangkaian proses pembelajaran. Kalau misalnya kita harus wajibkan, nah kita mengacu lagi kepada tujuan pembelajaran kita. Nah ini kan bagaimana kita harus menggali potensi anak-anak, menggali basicnya. Nah
sementara di pembelajaran kita tidak mungkin sepenuhnya kita hanya membahas mengenai food, karena kita kan punya tujuan pembelajaran begitu kita masuk. Nah, apa ya Pak ya, daftar kata-kata itu bisa mungkin dalam bentuk poster anak-anak buat menonton. Oh begitu ya. Saya rasa ini ide-ide yang sangat bagus Bu Risma dan sangat tepat. Nah saya pikir untuk melakukan ini Bu Risma tidak bisa sendiri, pastinya harus ada kolaborasi. Kira-kira apakah Bu Risma membutuhkan bantuan? Ya namanya manusia biasa pasti tidak luput dari bantuan Pak ya. Saya rencananya yang pertama itu berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat yang notabene yang punya mapel yang sama ya. Kebetulan di sekolah kami itu mapel bahasa Inggrisnya ada guru mapelnya Pak ya, ada 3. Jadi kami bisa membagi tugas. Kemudian tentunya saya juga harus berkomunikasi dengan ya murid-murid saya Pak. Ya, bagaimana hal ini bisa berjalan sesuai dengan harapan saya. Begitu. Masya Allah Bu, ini ide dan rencana yang akan dilaksanakan ini sangat luar biasa. Dan seperti yang Bu sampaikan tadi bahwa betul kolaborasi adalah hal yang sangat penting. Kolaborasi juga memberikan kekuatan tersendiri seperti Bu Risma tadi sampaikan kepada saya, sehingga sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi. Ya Pak ya, terima kasih banyak atas masukan, karena apapun yang saya rasakan hari ini saya sudah bisa merasakan plong atau lega dengan sebenarnya saya berbicara dengan Bapak. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Pak. Bisa saya pamit sebentar Pak, kebetulan saya mengajar di jam 7.08. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama kembali buat sukses. Baik, setelah mengamati proses coaching yang berlangsung, saya mengamati bahwa proses percakapannya sudah menggunakan alur yang baik, di mana dalam prosesnya mereka coach dan coachnya ini mampu menjabarkan tujuannya, mampu mengidentifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah bisa dipaparkan dengan baik. Dan kompetensi inti dari coaching itu sendiri juga tersampaikan dengan baik, terpenuhi dengan baik, di mana si coach bisa presence atau kehadiran penuh dalam proses percakapannya. Kemudian coach juga aktif mendengarkan, tidak terlalu banyak bercerita, tetapi memberikan kesempatan bercerita yang banyak kepada si coach. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach sangat berbobot sehingga mampu menggali informasi dan bisa si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan. Demikian pengamatan yang saya lakukan. Terima kasih Pak Eldi dan Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan praktek coaching, yang mana praktek coaching ini menggunakan alur tirta. Saya sebagai pengamat pertama, Eldi Pramudia Setia, SPD NPD, dan rekan saya Rismawati SPD sebagai pengamat kedua. Saya Fahira SPD selaku coach. Dan saya Herni SPD sebagai coaching. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Ibu Herni dan Ibu Fahira untuk melakukan praktik coaching. Saya persilahkan. Assalamualaikum Ibu Herni, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Fahira, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Herni? Alhamdulillah sehat Ibu Fahira. Kemarin Ibu Herni sempat menyampaikan bahwa ingin berbagi sesuatu kepada saya. Jadi kesempatan hari ini mungkin kita sudah bisa melakukan sesi percakapan itu Ibu Herni. Iya, betul sekali Ibu Fahira. Kehadiran saya di sini memang ingin berbagi permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran saya Ibu Fahira. Jadi dari percakapan ini apa rencana Ibu Herni? Apa tujuan yang ingin Ibu Herni? Saya ingin mendapatkan solusi Bu Fahira atau jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi belakangan ini di pembelajaran saya Bu.
dengan di pembelajaran ini? Begini Bu ya, saya tuh memperhatikan anak-anak saya itu pada utamanya pada jam-jam terakhir Bu ya, atau di jam-jam genting itu, saya melihat konsentrasi dari murid-murid saya itu kemana-mana Bu. Boleh dikata semangat belajarnya itu menurun, di mana ada beberapa saya perhatikan ada yang mengantuk, ada yang bahkan bermain-main, dan ada bagaimana ya, atau mungkin karena faktor kelas Bu ya, gerah begitu sampai kondisi belajarnya itu menurun Bu. Jadi apa harapan Ibu dari pertemuan kita ini? Apa yang ingin Ibu capai di pertemuan ini? Ya, saya ingin sekali ada solusi Bu atas permasalahan ini. Saya ingin ada jalan keluar atau langkah apa yang harus saya tempuh untuk menghadapi masalah saya ini. Lalu kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki yaitu keinginan yang besar dari dalam diri saya Bu untuk memperbaiki kondisi di mana anak-anak saya itu dari kurang konsentrasi atau tidak konsentrasi menjadi fokus pada pembelajaran Bu. Jadi saya ingin melihat perkembangan yang lebih baik pada pembelajaran saya. Jika Ibu melihat diri Ibu pada saat ini, kira-kira Ibu sekarang berada di skala mana dari 1 sampai 10? Kira-kira Ibu berada di posisi mana? Nah, kalau bercerita tentang posisi sebagai guru ya yang memiliki kondisi seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya saya masih berada di level 5 Bu. Tetapi saya ingin posisi saya itu berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Kalau bisa ya berada di posisi 9 atau kalau bisa maksimalnya 10 Bu. Mencapai itu tentu Ibu Karni sudah memiliki kekuatan ya untuk mencapai level itu. Apa kira-kira kekuatan yang Ibu sudah miliki untuk mencapai tujuan ini? Iya, kalau berbicara tentang kekuatan Ibu, karena kan di guru penggerak itu kita sudah mempelajari yang namanya di modul 2.2 Bu ya, kita mempelajari pembelajaran sosial emosional, di mana di dalamnya itu ada yang namanya memulihkan kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, salah satu teknik yang dilakukan yaitu teknik stop. Jadi saya berencana Bu ya semoga rencana saya ini tepat untuk anak saya, yaitu saya memberikan teknik stop kepada murid-murid saya pada saat saya melihat kondisi anak-anak saya itu sudah di luar garis, artinya tidak konsentrasi lagi. Atau bisa juga saya melakukan memberikan ice breaking Bu. Iya. Cocok sekali Ibu ya, apa yang Ibu Karni sudah lakukan ya, melakukan teknik stop, mindfulness, bahkan ice breaking. Saya rasa itu sudah solusi Ibu Karni. Rencana yang Ibu Karni lakukan itu sudah tepat. Kemudian apa kira-kira yang bisa menghalangi atau menjadi penghambat dari rencana yang Ibu akan lakukan ini? Iya, di setiap langkah tentu tidak mulus-mulus begitu saja Bu ya, pasti ada rintangan, ada saja hambatannya. Kalau saya perhatikan Bu ya, rintangannya itu lebih fokus kepada murid saya sendiri Bu. Karena ketika kalau saya perhatikan ketika saya memberikan ice breaking misalnya, masih ada beberapa murid saya yang ya bermain-main Bu, tidak fokus pada pemberian ice breaking ya. Kadang saya perhatikan di saat saya memberikan ice breaking ada yang malah mengacungkan, ada yang malah ketawa-ketawa begitu. Artinya dia tidak mengikuti alur dari ice breaking yang saya berikan. Jadi apa rencana solusi dari melihat hambatan seperti itu? Ya, jadi solusi saya ya saya mendekati anak yang saya maksud Bu ya, karena tidak semua, jadi hanya beberapa. Jadi ketika saya memberikan ice breaking atau teknik stop ya, saya mendekati beberapa anak ini, saya sampaikan secara persuasif bahwa pemberian ice breaking ini atau teknik stop ini ada manfaat buat mereka. Selanjutnya bagaimana Ibu bisa menilai atau apa yang menjadi tolak ukur Ibu kalau rencana Ibu ini yang Ibu akan lakukan itu berhasil tidak? Ya, tolak ukur dari keberhasilan saya Bu ya,
dari rencana aksi yang saya lakukan itu tentunya dari negatif ke positif Bu ya. Misalnya ketika pada jam-jam terakhir itu anak-anak saya tidak konsentrasi atau ada yang ngantuk. Nah pada jam terakhir ini anak-anak saya tetap fokus, tetap semangat belajarnya itu tetap tinggi. Artinya pembelajaran yang saya berikan itu tetap menyenangkan buat mereka. Lalu bagaimana Ibu berkomitmen terhadap rencana ini? Ya, komitmen saya ya saya harus melaksanakan aksi ini ya Bu ya. Bukan hanya pada pembelajaran saya di jam terakhir saja, tetapi di semua pembelajaran saya, baik itu jam terakhir ataupun jam pertama, rencana aksi saya ini tetap harus saya lakukan agar fokus anak-anak saya pada pembelajaran itu tetap stabil atau tetap terjaga. Jadi tentunya saya harus melaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Lalu dalam melakukan aksi ini tentu Ibu Herni butuh bantuan dari beberapa pihak ya. Pasti ada pihak yang akan terlibat. Siapa kira-kira yang akan bisa membantu Ibu dalam melakukan rencana? Ya, betul sekali Bu, bahwa kalau melakukan sesuatu itu tidak bisa dengan kita sendiri ya. Pasti ada bantuan. Kalau saya Bu, saya tentunya meminta bantuan rekan mengajar Bu ya, yang memang sudah memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang ice breaking, yaitu jenis-jenis ice breaking yang tepat untuk tingkatan SMP Bu ya. Kemudian tentunya saya juga harus banyak belajar dari teman yang sudah lebih dulu di ini pelatihan guru penggerak Bu ya, tentang teknis-teknis itu yang seperti apa ya. Jadi saya kira berkolaborasi dengan rekan itu saya kira adalah langkah yang tepat sekali Bu. Jadi bagaimana Ibu Herni perasaannya dari sisi coaching ini, bagaimana tindak lanjut yang Ibu Herni akan lakukan? Ya, tindak lanjutnya tentunya apa yang sudah saya dapatkan ini insya Allah akan saya praktekkan di dalam kelas saya. Semoga hasilnya memuaskan Bu. Jadi sesi coaching ini bukan cuma Ibu Herni sebenarnya yang mendapatkan solusinya, tapi saya juga banyak belajar dari apa yang Ibu Herni sampaikan. Semoga sesi coaching ini bukan coaching yang pertama dan terakhir bagi kita Ibu Herni ya. Semoga di kasus-kasus berikutnya kita masih bisa saling berbagi. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Alhamdulillah hari ini saya sudah tercerahkan Bu atas masalah saya. Terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih. Oke, baik. Setelah melihat tadi praktek coaching yang diperankan oleh Ibu Herni dan Ibu Fahira, maka saya sebagai pengamat menilai bahwa alur Tirta yang dikembangkan itu betul-betul dengan model grow, di mana goal, sudah ada goal atau tujuan, kemudian ada reality, hal-hal nyata yang dikembangkan, kemudian muncul berbagai macam option atau pilihan, dan yang terakhir adanya keinginan, di mana tadi si coach selalu menunjukkan perubahan bahwa dari negatif ke positif. Kemudian yang saya lihat juga tujuan yang dipaparkan di sini itu benar-benar muncul dari si coachnya. Jadi coach hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka, sehingga betul-betul memberdayakan si coachnya ini ya. Kemudian telah ada juga strategi dan komitmen yang disampaikan. Jadi menurut pendapat saya betul-betul sudah sesuai dengan alur yang kita sepakati, yakni alur Tirta. Terima kasih banyak. Ya. Demikian praktik coaching yang kami laksanakan. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.